Selamat pagi, sahabat Kristiani. Pagi ini, Manik sahabat Kristiani mengulik namanya itu firman Tuhan. Ini satu kata yang menunjukkan bahwa itu adalah perkataan Tuhan. Jadi kalau manusia biasa kita nggak bilang itu firman dia, tidak. Itu perkataan dia. Tapi kalau sudah dibilang firman Tuhan, itu artinya pernyataan Tuhan. Perkataan Tuhan. Nah, bagaimanakah firman itu bekerja? Bagaimanakah firman itu bisa mengubahkan seseorang? Saya tertarik dengan satu kata ini karena firman ini merupakan satu gambaran Tuhan. Gambaran Tuhan. Sewaktu perjanjian lama, Allah Bapa menyatakan dirinya lewat firman. Lewat firman yang dia sampaikan melalui rohnya, roh Tuhan, roh kudus, roh Tuhan. Di perjanjian baru, di zaman Yesus, firman itu nyata, hidup. Firman itu manusia bisa raba, manusia bisa sentuh, manusia bisa ajak berkomunikasi. Yaitu Yesus. Lalu bagaimana dengan setelah Paskah Yesus? Setelah Yesus disalib, dikubur, mati dikubur, bangkit dan sekarang ada di surga. Bagaimana dengan firman itu? Ini dia. Apakah firman sudah mati? Apakah firman itu masih ada? Alkitab berkata, kitab yang kita yakini, kitab yang kita ambil sebagai dasar hidup kita sebagai anak Tuhan. Dia bilang, firman itu hidup dan kuat. Bla 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 bla. Seterusnya. Firman itu hidup dan kuat. Yesus betul sudah dikubur dan sudah bangkit dan sudah naik di surga sekarang. Tapi apakah firman-Nya hidup sampai dengan hari ini? Hidup. Firman Tuhan hidup sampai dengan hari ini. Ini buku yang tidak pernah habis termakan oleh zaman. Ini Alkitab yang tidak pernah larut, habis termakan oleh kepintaran manusia. Tidak pernah terkubur oleh kehebatan manusia. Tidak. Firman Tuhan hidup dan kuat. Nah, kita kulik. Kalau hidup, artinya ada pertumbuhan, ada perkembangan, ada pergerakan, ada nyawa. Itu namanya hidup. Dan dia selalu hidup.
Sampai Yesus datang kedua kali, dia akan tetap hidup. Lalu bagaimanakah firman itu hidup mulai dari zaman perjanjian, dari zaman Yesus hingga zaman sekarang, sudah hampir 2000 tahun. Nggak lapuk tuh. Ajaran-ajaran Yesus nggak ada yang lapuk. Nggak ada yang ketinggalan zaman, nggak ada yang yang menyatakan bahwa wah udah nggak zamannya. Ajaran Yesus sudah nggak zamannya, sudah nggak eranya. Enggak. Hari ini, zaman waktu Yesus ada, hari ini dan hari sampai kapanpun, firman Tuhan akan tetap hidup. Masalahnya, pertanyaannya, bagaimana dia hidup? Dia hidup di mana? Itu pertanyaannya. Firman ini hidupnya di mana? Firman itu hidupnya di hati orang yang lembut, di hati orang yang sudah ada benih-benih kasih, di hati orang yang penuh kasih, di hati orang yang sudah melembutkan hatinya, yang hatinya sudah lembut. Makanya di Alkitab ada 3 contoh hati orang yang Tuhan kasih seperti perumpamaan di batu-batu, di jalan, di rumput-rumput, ada 4, dan di satu di tanah yang subur. Di mana firman hidup? Ya di tanah yang subur. Nggak bisa firman hidup di tanah yang tandus, di tanah yang berbatu-batu, di tanah yang di tanah yang penuh rerumputan atau kayu yang terhimpit dari semua tanam-tanaman lain. Ya udah, itu udah biasa dikatakan pengkhotbah lah, khawatir lah ini semua. Saya nggak perlu menjelaskan itu lagi. Di mana dia hidup? Di tanah yang subur, di hati yang sudah lembut. Di hati yang sudah lembut, di hati yang sudah memiliki rasa hormat, di hati yang sudah teratur, di hati yang mencintai aturan. Sewaktu saya topik Musa membawa bangsa Israel, yang saya bilang bangsa Israel gagal untuk menjadi teratur, diputar-putar 40 tahun di padang gurun, tidak juga bisa teratur, dan semua mereka tidak layak untuk sampai ke tanah perjanjian. Kenapa harus manusia baru? Kenapa harus hati yang baru? Kenapa harus sifat yang baru sampai ke tanah perjanjian? Karena Allah Bapa punya rancangan di tanah perjanjian, barulah orang-orang akan diajarkan, diperkenalkan Tuhan, ajarannya, Yesus anaknya. Bagaimana orang-orang ini bisa menerima ajaran Yesus kalau hatinya masih berantakan, masih suka melawan, masih suka bertengkar, masih suka ribut sana sini? Gak bisa. Gak bisa. Di mana firman Tuhan hidup? Di hati yang lembut. Itu sebabnya orang berdoa. Itu sebabnya orang harus mau dinasehati, mau diajar. Kalau merasa masih butuh nasihat, ya mau dinasehati. Kalau merasa masih butuh ajaran, ya mau diajar. Bagaimana hatinya sampai lembut hingga ketika baca firman Tuhan. Ketika baca firman Tuhan, Tuhan dengan sangat mudah menyampaikan di hati kita melalui rohnya.
Ini loh yang saya maksud dengan firmanku itu. Ini loh tujuan saya menyampaikan firman ini. Ini loh yang saya inginkan dari kamu, dari firman yang saya ungkapkan itu. Itu adalah satu kepastian, ketetapan. Itu sebabnya. Ketika Yesus mengajarkan firman-Nya, ketika Yesus mengajarkan murid-muridnya, ketika Yesus berkhotbah di sana-sini, mengajarkan, menyampaikan firman-Nya, Dia tidak lihat personal tuh. Dia tidak mengajar secara kepada satu orang, kepada satu suku, tidak. Karena dia tahu, karena Yesus tahu, hanya orang yang memiliki hati yang lembut, hanya tanah yang subur, yang bisa tempat firman-Nya bertumbuh, hidup. Tidak ada apapun yang kita bisa lakukan untuk satu tanaman bisa ditumbuh subur dan berbuah dengan baik di batu-batuan, di tanah yang keras, tidak ada. Hanya di hati yang lembut, hanya di hati yang penuh kasih, hanya di hati yang baik, hanya hati yang cinta Tuhan, firman-Nya bisa hidup. Kita nggak bisa buat apa-apa untuk firman hidup di hati orang. Nggak bisa. Kembali saya bilang, baik saya, baik siapapun, baik titel kita dokter, pengajaran, segala macam. Jangankan manusia. Tuhan pun tidak bisa membuat hati orang subur, hati orang lembut. Jadi wadah itu, tempat untuk firman Tuhan ditanamkan, itu berasal dari diri kita sendiri. Yang menyiapkan hati kita untuk bisa ditumbuhi firman, untuk bisa firman bertumbuh dengan baik, untuk firman bisa berbuah, kita harus siapkan hati kita. Kita yang harus menyiapkan hati kita. Kita buat hati kita begitu lembut, hingga Tuhan lebih mudah menyatakan, menumbuhkan, membuat firman-Nya berbuah dari dalam diri kita. Apakah dengan begitu orang tidak perlu memastikan? Ya nggak perlu. Kita nggak bisa memastikan hidup orang. Manusia itu, Alkitab bilang, saling bertolong-tolonganlah kamu. Tidak ada siapa yang lebih hebat, siapa yang tidak hebat. Nggak ada. Saling bertolong-tolonganlah kamu. Artinya tidak ada yang lebih hebat daripada seseorang. Yang merasa dia bisa mengubahkan seseorang. Tidak bisa. Kita hanya bisa menolong seseorang itu. Menyatakan, hei ada Tuhan loh. Hei ada Tuhan yang bisa bantu kamu. Selebihnya orang itu akan menyiapkan hatinya. Menyiapkan, merelakan dirinya. Dibimbing sama Tuhan, diubahkan sama Tuhan melalui firman-Nya. Dia komitmen ke Tuhan dengan segala konsekuensinya. Itulah cara Tuhan mengubahkan hidupnya. Firman itu hidup nggak? Hidup. Bisa nggak mengubahkan seseorang itu? Bisa. Tapi firman Tuhan tidak bisa mengubahkan setiap orang. Firman Tuhan hanya bisa mengubahkan orang yang mau diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan bisa mengubahkan hanya apabila orang itu mau diubahkan oleh Tuhan. Firman Tuhan hidup nggak di setiap hati orang? Tidak. Firman Tuhan hanya hidup di hati orang yang sudah membuat hatinya,
melembutkan hatinya, melemburkan tanah, ibarat tanah nih di hatinya, agar bibit-bibit kasih, bibit-bibit ajaran Tuhan semua tumbuh dengan subur, bertumbuh dengan baik dan berbuah. Itulah yang dikatakan firman Tuhan hidup dan kuat. Tidak ada satu alasan apapun yang bisa membatalkan, yang bisa membuat firman Tuhan tidak hidup di tanah yang subur. Karena Tuhan akan merawatnya. Kalau kita sudah siapkan hati kita dengan subur, Tuhan tanamkan firman-Nya dan Tuhan akan menjaganya. Kita hanya perlu menyiapkan hati kita agar mudah firman itu tumbuh di sana. Dan kuat, akar-akarnya kuat. Harus lembur sampai ke dalam. Jangan ada di atas lembur tapi di dalamnya itu penuh batu. Tidak. Harus sampai kita adalah orang yang menyiapkan hati kita untuk firman Tuhan bisa tumbuh dengan baik di sana. Lalu bagaimana dengan zaman? Zaman pun tidak bisa mengalahkan firman Tuhan. Firman dan kuat. Oleh zaman, oleh masa, oleh kecanggihan IT, apapun, gak ada yang bisa mengalahkan ini. Kekuatan manusia tidak dapat mengalahkan kebenaran. Kekuatan manusia tidak dapat mengalahkan kebenaran. Itu sebabnya setiap orang yang berbohong tahu kalau dia berbohong. Karena dia adalah ciptaan Tuhan. Karena di dalam hati dia ada hati nurani yang hanya dia tahu sama Tuhan. Hati nurani manusia ini, saya nih, boleh nggak saya terlihat baik di hadapan semua orang? Oh, saya acting, jago acting, bisa. Tetapi saya bisa nggak acting dengan membohongi diri saya sendiri, membohongi Tuhan? Nggak bisa. Saya bisa membohongi Anda semua sahabat Kristiani, tetapi saya tidak bisa membohongi diri saya sendiri dan membohongi Tuhan. Firman Tuhan hidup dan kuat. Jangan pernah merasa ketinggalan zaman, ketinggalan pola pikir, ketinggalan apapun dengan mengikut Tuhan. Tidak. Saya adalah saksi daripada banyak teman-teman saya. Ada satu orang yang waktu belajar Alkitab, bahkan mengeja Alkitab pun dia tidak bisa. Tetapi oleh Tuhan, orangnya luar biasa tuh sekarang. Dia sudah pergi membantu banyak orang, menginjili banyak orang. Firman Tuhan hidup dalam hatinya. Ini ilmu di atas dari semua ilmu. Orang pintar harusnya lebih percaya Tuhan. Karena segala hal yang dia selidiki, ilmuwan yang dia selidiki, semua pasti pada akhirnya ciptaan Tuhan akan memperlihatkan bahwa Tuhan dengan ciptaannya luar biasa. Itulah kesimpulan dari semua ilmu yang harusnya mereka, ilmuwan-ilmuwan kayak apa itu, yang menyelidiki bumi, satelit atau apa. Mereka akan kagum akan Tuhan. Betapa luar biasanya Tuhan. Firman Tuhan hidup dan kuat. Saudara Kristiani, lembutkanlah hati kita. Bahwa hari-hari kita di dalam doa, di dalam kerendahan hati. Berdoa adalah salah satu cara kita untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Sebelum kita mengungkapkan doa-doa kita, sikap kita sudah menunjukkan bahwa kita ini adalah makhluk, adalah sosok, adalah orang yang tidak berdaya, yang tidak bisa apa-apa.
Berdoa adalah salah cara yang paling ampuh untuk merendahkan hati kita. Untuk menyatakan bahwa kita bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Karena itu, Yesus itu tiada hari tanpa doa. Ada masalah dia berdoa. Sewaktu dia mau menghadapi salib, dia berdoa. Bapak, aku nggak bisa nih. Bisa nggak masalah ini lewat dari saya, Bapak? Tapi dia tahu bahwa dia datang ke dunia ini untuk melakukan rancangan Tuhan, rancangan Bapaknya. Dia takut. Dia mau itu semua dia lewati. Dia tidak lewati. Dia berdoa. Aku nggak mampu ini Bapak. Sendiri kau tinggalkan aku. Kenapa? Berdoalah. Berdoalah sahabat Kristiani. Berdoalah di tempat yang sunyi. Berdoalah di tempat yang tersembunyi. Agar hanya kamu dan Tuhan yang tahu bahwa kamu sedang menyatakan kepada Tuhan bahwa kamu bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Menyatakan bahwa kita adalah makhluk yang lemah yang butuh pertolongan dari Tuhan. Berdoalah agar firman Tuhan hidup dan kuat di hati kita. Tanpa doa, firman tidak akan pernah bisa hidup. Tanpa doa, firman Tuhan tidak akan pernah bisa kuat. Kita tidak akan mampu melakukan firman Tuhan tanpa kekuatan dari Tuhan. Lucu ya? Kita tidak akan pernah mampu melakukan firman Tuhan tanpa kekuatan dari Tuhan. Kekuatan sendiri nggak bisa. Karena melakukan firman Tuhan itu bukan sesuatu hal yang mudah. Yesus saja hampir menyerah. Kalau bukan karena doa. Sampai doa bercucuran, emosi yang begitu ketakutan, bercampur darah. Begitu dia berdoa sama Tuhan agar memiliki satu kekuatan, melewati semua hal yang dia harus lewati dalam kehidupannya di bumi ini sebagai manusia. Lalu bagaimana dengan kita? Sama. Yesus sudah menunjukkan, sudah memberikan contohan, sudah memberikan satu gambaran yang simple, yang sangat sederhana. Doalah, doalah. Hanya dengan doa, firman bisa kuat di hati kita, bisa hidup di hati kita. Doa dan doa. Sahabat Kristiani, ambil waktu berdoa. Tidak peduli pagi, tidak peduli siang, tidak peduli malam, tidak peduli kapanpun. Ambil waktu untuk selalu mengajar, melatih hati kita. Untuk kita menyatakan kepada Tuhan, ini saya anakmu, ini makhluk lemah Tuhan. Tanpa Engkau saya tidak bisa apa-apa. Tanpa Tuhan saya tidak bisa apa-apa. Please, bantu saya. Kuatkan saya agar firman-Mu hidup dan kuat bertumbuh di hati saya. Sahabat Kristiani, terima kasih pagi hari ini. Saya selalu hanya buat satu ngulik-ngulik ini sewaktu saya di dalam berdoa. Tadi pagi saya sudah mau siap-siap mau ke pasar, dan saya biasanya ambil waktu berdoa, dan di dalam doa saya muncullah satu firman yang berkatakan, firman itu hidup dan kuat. Firman itu hidup dan kuat. Inilah satu dasar yang topik kulik mengulik manik sahabat Kristiani pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.